Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, serta rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, kembali saya menyapa, menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam kitab Bilangan pasal 14, ayat pertama sampai ayat yang kedua, yang berbunyi demikian. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini." Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pada saat ini adalah rahasia menghadapi tantangan hidup. Saudara-saudara terkasih, setelah sampai di perbatasan tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, Musa menyuruh 12 orang mengintai negeri Kanaan. Mereka berada di tanah Kanaan 40 hari lamanya, kemudian pulang kembali dan menemui Musa. Namun kemudian terjadi perbedaan laporan antara 10 orang pengintai dengan Yosua dan Kaleb. Mereka memperlihatkan cara bersikap yang berbeda ketika menghadapi tantangan hidup. 10 pengintai menyatakan bahwa tidak mungkin bangsa Israel mengalahkan dan menduduki negeri Kanaan, sebab orang-orangnya kuat dan kotanya adalah kota berkubu. Sedangkan Yosua dan Kaleb menyatakan bahwa bangsa Israel harus tetap maju dan pasti bisa mengalahkannya. Saudara-saudara terkasih, dari kisah tersebut kita akan belajar beberapa poin penting mengenai perbedaan sikap antara 10 orang pengintai dengan Yosua dan Kaleb dalam menanggapi situasi tanah Kanaan yang telah mereka intai. Lewat bagian firman Tuhan ini juga kita belajar bagaimana menghadapi tantangan hidup. Rahasia menghadapi tantangan hidup yaitu yang pertama adalah tetap melangkah maju. Sekali lagi, tetap melangkah maju. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ke-10 pengintai itu menghasut rakyat agar lebih baik kembali ke Mesir, sekalipun harus mati di sana. Bila dipikir ini adalah sesuatu yang konyol. Kembali ke Mesir juga berisiko diperbudak, dan bila maju pun kalau kalah diperbudak. Tetapi mereka lebih memilih mundur. Mereka mungkin mendengar bahwa nenek moyang mereka ketika di Mesir masih bisa makan daging, bawang dan makanan enak serta anggur. Sedangkan bila kalah dari orang Kanaan, belum tentu keadaannya sebaik ketika nenek moyang mereka diperbudak di Mesir. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin kita dapat berkata bahwa betapa bodohnya orang Israel yang memilih memandang ke belakang. Kalau zaman sekarang dikatakan mereka itu gagal move on, masih terikat dengan masa lalu. Namun sadarkah kita bahwa seringkali kita pun melakukan yang sama dalam hidup ini? Saudara-saudara terkasih, hidup itu terus bergerak maju. Tuhan ingin kita tetap naik dan bukan turun. Artinya hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Ada progres yang positif, ada perubahan demi perubahan yang terus kita alami. Semakin hari harus semakin serupa dengan Kristus. Tetapi berapa banyak dari antara kita masih sama saja dari dulu sampai sekarang? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, bahkan melayani, namun kebiasaan-kebiasaan buruk kita masih saja kita lakukan. Yang biasa ngomong sembarangan, suka bergosip, suka menjelekkan orang di belakang masih saja kita lakukan. Yang pemarah tidak berubah menjadi peramah,
Yang hobi berbohong masih saja suka berbohong, yang egois masih tetap egois. Saudara-saudara terkasih, bukankah bila kita seperti itu, maka kita tidak ada bedanya dengan 10 pengintai dan bangsa Israel yang lebih suka akan diperbudak di Mesir daripada di tanah perjanjian. Mari belajar dari Yosua dan Kaleb. Sekalipun semua orang berbuat jahat dan tidak mau berubah menjadi lebih baik, mereka memilih maju dan masuk ke tanah perjanjian. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi orang baik di tengah dunia yang jahat memang tidaklah mudah. Kita lihat saja Yosua dan Kaleb, mereka hampir saja dilontarin batu, ayat yang ke-10. Namun mereka tahu bahwa hidup di dalam Tuhan harus terus maju dan mengalami sesuatu yang baru, karena mereka yakin di depan ada janji Tuhan yang mereka akan raih. Teruslah memandang ke depan dan teruslah bertumbuh ke arah Kristus, apapun risiko dan harga yang harus dibayar. Jangan menoleh lagi melihat ke belakang dan mengingininya, melainkan teruslah melangkah maju ke depan, sebab di depan kita ada janji Tuhan yang akan digenapi bagi kita bila kita terus melangkah maju. Rahasia yang kedua untuk menghadapi tantangan hidup adalah tetap berpikir positif. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, hal ini berbicara mengenai fokus hidup yang berbeda antara 10 pengintai dengan Yosua dan Kaleb. Fokus dari 10 pengintai adalah hal-hal yang negatif dari tanah Kanaan, yaitu bangsa itu kuat-kuat, tinggi-tinggi, dan kotanya berkubu, lalu menyimpulkan bahwa mereka tidak akan dapat mengalahkan. Sedangkan Yosua dan Kaleb berfokus kepada keadaan tanah Kanaan yang positif, bahwa tanah itu gemuk, subur, serta berlimpah susu dan madunya. Perbedaan pola pikir itulah yang pada akhirnya menghasilkan sikap yang berbeda. Pemikiran negatif akan membuat perilaku kita juga negatif. Sebaliknya, pemikiran yang positif akan menghasilkan perilaku yang positif juga. Jika demikian, betapa pentingnya menjaga pikiran kita agar tetap positif. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu firman Tuhan menasihatkan kepada kita dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikiran kita harus diisi dengan hal-hal yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan, dan hal-hal yang patut dipuji. Berhati-hatilah akan setiap hal yang masuk ke dalam pikiran kita, sebab hal-hal tersebutlah yang akan mempengaruhi setiap tindakan dan perkataan kita. Rahasia menghadapi tantangan hidup yang ketiga adalah tetap mengandalkan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, perbedaan berikut antara 10 pengintai dengan Yosua dan Kaleb adalah soal mengandalkan kekuatan sendiri dengan mengandalkan kekuatan Tuhan. 10 pengintai berkata bahwa mereka tidak mungkin dapat mengalahkan orang Kanaan, sedangkan Yosua dan Kaleb berkata bahwa jika Tuhan berkenan dan menyertai kita, maka mereka dapat mengalahkan orang Kanaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 10 pengintai merasa bahwa mereka berperang dengan kekuatan mereka sendiri. Bahkan mungkin mereka merasa bahwa perjalanan mereka dari Mesir sampai ke perbatasan tanah Kanaan adalah hasil usaha mereka sendiri. Namun bagi Yosua dan Kaleb, perjalanan mereka dari Mesir sampai ke tempat mereka pada waktu itu adalah berkat penyertaan Tuhan dan oleh karena kemurahan Tuhan semata. Hal inilah yang menjadi penyebab perbedaan sikap mereka setelah mengintai tanah Kanaan. Kekuatan kita sebagai manusia memang terbatas. Oleh sebab itulah kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri.
Hal ini bukan berarti bila kita menghadapi sesuatu kemudian kita tidak berbuat apa-apa dengan dalih kita mengandalkan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mengandalkan Tuhan artinya adalah kita tetap melakukan bagian kita dan biarkan Tuhan memberi kemampuan dan kekuatan sehingga kita mampu menghadapi dan menyelesaikan setiap persoalan kehidupan kita. Iman dengan angan-angan itu berbeda. Iman adalah sebuah aksi nyata yang disertai penyerahan diri kepada kekuatan Tuhan. Sedangkan angan-angan adalah khayalan yang ingin agar apa yang dibayangkan terjadi tanpa usaha apapun juga. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bila seseorang mengandalkan kekuatan sendiri kemudian merasa tidak mampu atau persoalan yang dihadapi melebihi kekuatannya, maka orang tersebut akan mudah menyerah. Hal ini seperti yang dilakukan oleh 10 pengintai dan bangsa Israel. Namun bila seseorang mengandalkan Tuhan, maka ketika dia menghadapi persoalan yang menurutnya melebihi kekuatannya, dia akan berserah kepada Tuhan. Dia akan bergumul dan tetap melakukan usaha yang terbaik untuk menyelesaikan persoalannya bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, doa dan harapan saya, Bapak, Ibu, Saudara yang mendengar program motivasi pagi ini akan terus dipimpin, diberkati oleh Tuhan. Meskipun banyak tantangan pergumulan di hari-hari yang akan kita hadapi, mari jangan hadapi sendirian. Mari kita andalkan Tuhan. Mari kita mengikut sertakan Tuhan. Maka apapun persoalan tantangan dalam hidup kita tidak akan pernah menghentikan langkah kita untuk terus maju bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Salam, haleluya, amin.